Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif dan kali ini adalah video buka-bukaan total biaya modifikasi mobil ini. Jadi target gue awalnya adalah gue menyiapkan maksimal 300 juta untuk beli bahan, perbaikan, dan modifikasi mobil ini sampai jadi ganteng. Ganteng banget mobil. Ini adalah salah satu project gue salah satu yang paling gue puas dengan hasilnya karena awalnya busuk banget. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen nge-rewind lagi. Sebelumnya, mobil ini kondisinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu part facelift-nya di Autonet Part sama pasang. Part facelift ini total menghabiskan biaya 25 juta, mulai dari kap mesin, fender kanan kiri, bumper depan, list grill chrome, dan belum termasuk logo ini. Ini logonya belum kita pasang juga, tapi udah termasuk juga sama si lampu depannya. Nah, kemudian lampu belakang itu juga udah termasuk, dan yang paling susah dari part facelift ini adalah pemasangannya. Karena memasang facelift di Mitsubishi tidak segampang memasang facelift di Toyota atau Honda gitu ya. Jadi tulangannya ini diganti, dibikin naik ke atas, terus juga ya banyaklah diubah lah. Jadi memakan waktu yang cukup lama dan fitting-fittingnya tuh agak sedikit rumit. Karena dia tidak plug and play. Ya maksudnya kenapa nggak di plug and play gitu ya? Kan jadi lebih hemat buat fabrikasinya. Jadi ketika buat facelift itu secara cost itu nggak begitu gede. Tapi intinya adalah facelift mobil ini tidak segampang mobil-mobil lain. Termasuk belakangnya itu baknya itu buat bikin lampu belakangnya itu mesti ngikutin. Itu mesti dicetak lagi biar sama. Oke, kemudian repaint. Repaint di Lido Jaya Motor. Harganya berapa? Full dengan bell coat dan kita pakai clear coat yang paling keras dari bell coat. Jadi biar dia jadinya hard paint, bukan jadi soft paint. Nggak gampang gores gitu ya, nggak gampang bikin apa namanya sarang laba-laba. Itu habis 15 juta untuk mobil seperti ini. Waktunya mungkin sekitar 1 bulan lebih. Terus ban BF Goodrich. Waduh, ban super ganteng. Ini harganya gue dapat kemarin 4 ban ya. Ini harganya jujur aja agak fluktuatif ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Dan gue dapetin kemarin di harga 4,5 juta. Dikali 4,5 juta kali 4 berapa? 18 juta. Jadi bannya 18 juta. Mahal? Iya. Tapi ganteng. Nah, kalau pakai ban lain mungkin gak seganteng gini. Terus kaki. Kita pakai lift kit dari Iron Man ya. Ini lift kit ya, seset itu 19,8 juta dan kita kemarin belinya di tas 4x4 ya sama Om Dito. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen beli langsung aja ke Om Dito, gua kasih nomornya di bawah. Pokoknya semua vendor-vendor di sini gua kasih nomornya di bawah jadi kalian bisa langsung beli. Terus ini ban BF Goodrich ya, tadi gua lupa ngomong, belinya di mana? Di warung ban. Terus pelek. Ini pakai pelek dari Paco ya. Ini peleknya ini cuma ada di Prorok belinya. Harganya sekitar 12 juta rupiah. Jadi satu yang bikin keren tuh lift kit, pelek, ban, sama jangan lupa spacer. Spacer kemarin 1,5 juta, biar bannya agak sedikit keluar. Terus ke belakang, ya. Ini kemarin dikasih gratis sama Lido Jaya Motor waktu ngecat. Karena katanya kalau nggak pakai gituan kurang manis. Nah ini bumper belakang, ini dari Autonet Part, harga 2,5 juta rupiah. Tapi kalau misalkan kalian bahannya dari model lawas, mau bikin yang bumper 2021, menurut gue jangan. Mendingan pakai bumper model 2017 saja. Karena ya ini jadinya gantung. Tapi udahlah ya, udah kebeli, ya kan. Sekarang kita masuk yuk. Hampir lupa, tadi kita udah mau masuk ke dalam aja ya kan. Lampu, ini lampu juga udah kita
ganti, bukan ganti sih, kita modifikasi, karena tadinya harusnya lampunya di atas sini, kita pindah lampu utama jadi ke bawah. Tujuannya apa? Biar kalau kita nyalain itu nggak bikin silau, karena mobil ini sudah dipasangin lift kit, sudah pakai ban lebih gede, pelek lebih gede, otomatis titik lampunya itu pindah dari yang tadinya di sini jadi ke sini, karena mobil makin tinggi. Nah, kalau ditaruh di makin atas, kita harus bikin dia itu lampunya agak nunduk. Kalau nggak gitu nanti jadi silau. Nah, biar nggak bikin silau dan nggak bikin lampunya nunduk, kita pindahin ke bawah sini. Jadi dipakai buat lurus juga itu masih enak. Dan ini lampunya dari Bibot Otomotif. Ini lampunya super terang, super bagus, LED, nggak panas, nggak bikin meleleh batok ya. Ini harga 2,5 juta dan bisa plug and play di banyak mobil. Pasangnya di mana? Bisa langsung ke Autonet Part. Kemudian, karena masangnya agak susah, karena ini kan tadinya fog lamp, kita jadiin headlamp. Nah, ini biaya pasangnya sekitar 1,5 juta rupiahan gitu. Jadi ada tambahannya 2,5 tambah itu jadi 4 jutaan lah ya. Terus baru kita sekarang masuk ke dalam. Oke, sekarang kita ngomongin interiornya. Kita mulai dari yang paling dekat dulu nih, yaitu setir. Ini adalah setir Pajero Sport ya, tapi bukan yang facelift, karena yang facelift itu dia tombolnya itu beda, karena dia ada tombol yang buat ngatur si speedometer. Ini setirnya harganya sekitar 7,5 juta di Autonet Part, tapi harganya fluktuatif, jadi naik turun. Tergantung, kadang-kadang bisa mahal, kadang-kadang bisa lebih murah. Terus speedometer ini dikasih sama Om Yoko Super Mekanik ya. Speedometer ini kayaknya harganya sekitar 2 atau 3 jutaan mungkin ya, tapi ini copotan dari Mitsubishi Expander yang bensin. Makanya RPM-nya sampai 6.500, sampai 8.000 tuh maksimalnya. Tapi akurat sih, jadi dia kan maksimal tuh 4.000 RPM sekian ya. Jadi di gas tuh ya emang sampai 4.000 RPM doang. Nah, kemudian, nah ini nih yang paling kelihatan nih. Interior, jok dan lain-lainnya. Mulai dari joknya ya. Kalau kalian ke Om Ferry Ferrari Cibubur, itu jok paten, door trim, sama tutup konsol box ya. Ini pakai bahan microfiber dari Vision Levante yang premium. Itu 6,5 juta rupiah. Jadi sebenarnya kalau kita ganti beginian doang sih nggak begitu mahal. Nah, terus ada bungkus soft touch yang ada di dashboard, di panel sini. Itu kena 800.000 rupiah. Kemudian ini plafon diganti semuanya. Ini plafon kena 2.500.000 rupiah. Terus karpet dasar. Ini karpet dasar ini pakai yang premium. Ini harganya 1.100.000 rupiah. Sama ini nih, ini yang lumayan agak mahal adalah repaint door trim. Repaint dashboard sama aksen-aksen seperti panel power window, terus buat bukaan pintu, sama di AC, di bagian sini, di bagian sini. Ini semua sudah di repaint, termasuk sampai yang ke belakang. Biar warnanya nggak kusem lagi. Tadinya kan abu-abu terang, dibikin abu-abu gelap. Sama ini sih bagian black pianonya ini sama silvernya itu rasanya jadi kayak naik kelas gitu. Tadinya HDX, jadi rasanya kayak Triton yang GLS atau Exit kali ya. Jadi rasanya lebih mewah. Itu kena berapa tadi? 4 juta rupiah. Jadi totalnya untuk interior ini 14,9 juta rupiah atau 15 jutaan lah ya. Kurang lebih sama kayak ngecat luar. Tapi sekali lagi itu opsional. Jadi kalau misalkan kalian cuma pengen ganti jok kulitnya aja sama door trim, ya kan, sama yang di sini itu cuma kena 6,5 juta aja. Kemudian untuk panel AC-nya ini juga sudah kita ganti jadi warna putih. Gantinya di mana? Di SPD Jakarta. Ini per panel sekitar 200 sampai 300 ribu. Kalau nggak salah panel AC itu 300 ribu. Dia agak lebih mahal dibandingkan dengan panel yang lain. Terus ini nih, favorit gue adalah dashcam. Jadi dashcam ini adalah dashcam yang benar-benar gue udah nyobain berbagai macam dashcam. So far ini adalah yang terbaik. Dan juga gambarnya bagus banget. Makanya hampir semua mobil gue itu dipasangin dashcam mereknya Blackview. Nah, ini bisa kalian beli di Autonet Care. Ini yang tipe DR750 ya. Tapi sebenarnya kalau di Autonet Care kita jual yang dual channel. Ini single channel. Jadi kalau dual channel itu ada depan sama ada di belakang. Nah, itu harganya sekitar 5 jutaan. 5,5 kalau nggak salah ya. 5,9. Kalau cuma depan doang itu sekitar 4,5 atau 4,6 ya. Lupa gue. Segituan lah pokoknya. Kemudian audio. Ini audio dari Music Art. Semuanya pakai branded Pioneer. Satu brand semua, mulai dari head unit, tweeter, speaker depan belakang, sama subwoofernya. Untuk head unitnya sendiri, ini kalau nggak salah tuh umurnya udah setahun udah keluar. Dulu pertama kali keluar tuh harganya 10 juta. Sekarang harganya
jadi 8 juta. Karena namanya teknologi ada yang baru terus, yang lama-lama tuh makin lama makin murah harganya. Sekarang tinggal 8 juta. Jadi kalau kalian udah ngincerin dari lama, sekarang harganya sudah lebih terjangkau. Terus di bawah tuh ada subwoofer, namanya Pioneer TS WX 010A. Dan suaranya pas gitu ya, tidak terlalu kenceng tapi empuk dan naruhnya sangat-sangat efisien. Itu harganya 2,2 kalau nggak salah, 2,2 juta rupiah. Nah, speaker ini kalau nggak salah udah termasuk Twitter segala macamnya paling sekitar 600.000 dan biaya pemasangannya 3 juta rupiah di Kopuji Music Art. Karena dia masangnya sih selain rapi, dia bener-bener mikirin suaranya gitu, termasuk settingnya. Tuh, tadi pas kita nyalain dia parking mode-nya langsung berhenti. Nah, ini sengaja nggak kita nyalain mesinnya, soalnya biar nggak bau ya. Diesel soalnya. Nah, ini setting dari si Pioneer-nya ini Smart Sync. Oke. Jadi kita bisa setting di sini ya. Untuk audionya ini banyak banget settingannya. Dan ini settingannya udah di save ya. Jadi sama Kopuji itu udah bener-bener diatur. Tuh. Time alignment-nya ada. Jadi kita nggak perlu nambah prosesor lagi karena dari head unit-nya udah ada time alignment-nya. Jadi FL, RL, FR, RR. Jadi speaker ini udah diatur berapa volumenya gitu ya. Misalkan yang belakang kanan dikurangin 4 dB sama ukurannya 82,5 cm udah dihitung semuanya termasuk juga si subwoofernya. Nah, ini udah diatur semuanya, makanya suaranya enak banget. Kalau didengerin suaranya sih menurut gua percuma karena mikrofon itu sama outputnya itu nggak akan bisa mendeskripsikan seberapa bagus si mobil ini. Harus kita duduk di sini bisa dengerin. Hampir kelupaan. Kaca film Solar Guard ini semua pasang di AutoNetCare, harganya 4,5 juta rupiah. Ini kita pakai untuk samping kanan kiri belakang, kita pakai Black Phantom 60%, itu favorit gua. Dan depannya kita pakai LX40 40%. Nah, ini harganya sekitar 4,5 juta rupiah, tapi kadang-kadang di AutoNetCare suka ada promo. Jadi langsung aja follow AutoNetCare buat dapetin promo-promo terbaru dari AutoNetCare. Sama detailing. Nah, detailing ini agak ambigu soalnya. Karena kemarin kita sengaja detailing dulu, soalnya buat konten. Harusnya detailing itu masuknya nggak di awal. Soalnya percuma mobil udah dipoles, terus kita cat lagi dari putih jadi hitam ya kan. Tapi at least kita udah bikin video before dan afternya. Buat teman-teman, kalau misalkan mau detailing mobil-mobil seperti ini, itu startnya sekitar 5,5 juta rupiah. Kenapa harganya beda? Karena yang large seperti ini otomatis obat segala macamnya lebih banyak. Dan yang kedua, karena bodinya lebih gede, juga ngerjainnya lebih capek dibandingkan dengan mobil yang kecil-kecil. Nah, untuk detailnya nanti langsung ke AutoNetCare aja. Jadi totalnya berapa tuh? Nah, totalnya berapa ya? Kalkulator. Gue belum ngitung loh. Mulai dari facelift 25.000 ya kan. 25 juta, cat 15 juta. Ya kan, interior 14,9 juta. Ya kan, ban 18 juta. Pelek 12 juta. Lift kit berapa? 19,8. 19.800. Terus apalagi setir 7,5. Terus apa namanya, dashcam 46. Terus head unit 8. Oke. Subwoofer 2,5. Speaker 600, pasangnya 3.000. 134.900. Apalagi yang belum? Kaca film 4.500. Detailing sama coating belum bisa kita masukin karena pertama belum di coating, dan detailingnya sebenarnya harusnya nanti. Setelah ini jadi harusnya baru di detailing, bukan di detailing dulu. Jadi nggak masuk hitungan sebenarnya. Udah nih 139,4. Apalagi yang belum? Bumper belakang 2.500. Apalagi? Subwoofer udah, speaker udah, filter udah, segala macam udah. Semua. Jadi total biaya modifikasi kita adalah 141,9 juta. Nah, kemudian ditambah harga mobil 160 juta, jadi 301,9 juta rupiah yang udah dikeluarkan untuk mobil ini. Kalau teman-teman tanya, worth it gak sih? Harga Triton yang non bekas tambang itu sekitar 250 sampai 300 juta rupiah. Kalau kalian bisa dapat di bawah 250 itu kalian sangat beruntung sekali.
Nah, mobil ini kita dapetin dengan harga 160 juta rupiah dengan modif 130 juta rupiah, jadinya bisa ganteng seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian bandingin, kalian punya oke dapat yang 250 juta gitu kan, mau bikin kayak gini, ya kurang lebih keluarnya sama 130 juta juga. Atau kayak mungkin setara kayak budget kita beli apa ya, 300 juta ya, 300 juta kayak beli HRV gitu ya. Nah, kita bisa dapat mobil buat hobi, buat operasional tim balap KDRT, karena kita butuh bak belakangnya. Jadinya bisa seganteng ini. Keren sih. Gue so far puas banget. Dan kemarin gue bilang, mobil ini kan rencananya buat dijual. Kok sayang ya? Sayang sih. Pas jadi keren gini, rasa ingin menjual tuh jadi berpikir beberapa kali lipat gitu ya buat jual ya. Kalau gue sih kayaknya ntar dulu kali ya dijual ya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman, project kita sudah selesai dengan Shredded Triton. Kira-kira next kita bangun mobil apa lagi untuk project berikutnya? Langsung aja komen di bawah. Saya Danif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!